Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sylvia Sabatini. Saya adalah CPNS dari Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai komitmen mutu. Silahkan disimak. Dari komitmen mutu yang sudah saya buat, komitmen mutu dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama adalah implementasi pelayanan publik, yang kedua adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, yang ketiga adalah nilai dasar orientasi mutu, yang keempat adalah teknik perbaikan mutu, dan yang terakhir adalah manajemen mutu terpadu. Pertama, mari kita bahas mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Yang ketiga adalah inovasi, yaitu inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perusahaan yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat adalah mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kinerja. Kinerja bermutu dibagi menjadi 7 bagian utama. Yang pertama adalah institusi pemerintah, yang kedua adalah rencana mutu, yang ketiga output dan outcome, yang keempat implementasi dan pengawalan mutu, yang kelima sosialisasi mutu, yang keenam perbaikan mutu, dan yang terakhir adalah pengawasan mutu. Bila terjadi ketidakpuasan, maka ada 2 metode perbaikan mutu. Yang pertama adalah metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA, dan yang kedua adalah diagram sebab dan akibat, Cause and Effect Diagram. Ada 6 karakteristik nilai dan dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Yang kedua, pembelian layanan yang cepat, tepat, dan senyuman ramah. Yang ketiga, pemberian layanan yang menyentuh hati tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat, pemberian layanan perlindungan kepada publik. Yang kelima, pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah upaya perbaikan yang berkelanjutan. Ada 10 ukuran dalam menilai mutu pelayanan. Yang pertama adalah tangible atau nyata dan berwujud. Yang kedua reliability atau keandalan. Yang ketiga responsiveness atau cepat tanggap. Yang keempat competence atau kompetensi. Yang kelima akses atau kemudahan. Yang keenam adalah courtesy atau keramahan. Yang ketujuh communication atau komunikasi. Yang kedelapan credibility atau kepercayaan. Yang kesembilan adalah security atau keamanan, dan yang terakhir adalah understanding the customer atau pemahaman terhadap pelanggan. Hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang ASN untuk menjaga mutu pendidikan adalah mengaktualisasikan pendidikan dan pengetahuan murid-murid saya. Zaman daring, saya memperkenalkan portal rumah belajar dan juga LMS berupa Google Classroom kepada mereka. Jadi, ada sosialisasi yang saya lakukan di sekolah, dan anak-anak harus bisa menggunakan IT yang terbaru untuk mengikuti program pembelajaran supaya mereka tidak tertinggal dengan siswa yang lain. Kemudian untuk menjaga kualitas dan mutu, ada Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah dan juga Perguruan Tinggi yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Jadi semua hal itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk menjaga kualitas suatu sekolah dan mutu pendidikan. Sekian pemaparan saya mengenai komitmen mutu. Terima kasih sudah menonton.